Pernahkah Anda mengalami momen di mana semakin Anda mencoba mendekat kepada seseorang yang Anda cintai, semakin ia justru menjauh? Semakin Anda menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan kesungguhan, semakin ia menampilkan sikap dingin, acuh, bahkan terkadang menyakitkan. Ini bukan hanya cerita klasik dalam kisah cinta yang tragis, tetapi sebuah pola psikologis yang telah lama dipelajari dalam teori keterikatan manusia atau attachment theory. Hubungan manusia memang seringkali diwarnai oleh paradoks. Semakin Anda mengejar, semakin mereka merasa tertekan dan terdorong untuk lari. Sebaliknya, semakin Anda terlihat mandiri dan tidak membutuhkan mereka, semakin besar rasa penasaran dan daya tarik yang tumbuh di hati mereka. Ini terjadi karena pada dasarnya, manusia lebih menghargai apa yang tidak mudah didapatkan. Mereka terprogram secara psikologis untuk mengejar sesuatu yang memberi tantangan. Itulah sebabnya, banyak yang merasa frustrasi ketika cinta yang tulus tidak dibalas setimpal, padahal mereka sudah berkorban segalanya. Namun di balik rasa sakit itu, ada pelajaran penting. Terkadang, yang Anda perlukan bukan lebih banyak usaha untuk mendekat, tetapi justru keberanian untuk mengambil jarak. Bukan untuk permainan ego, tetapi untuk menjaga harga diri dan mengembalikan kendali atas hidup Anda. Sebelum kita melanjutkan ke inti pembahasan dan strategi rahasia, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel ARS Pandangan Hidup. Karena dengan subscribe, Anda tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan Anda tidak ketinggalan setiap pembahasan mendalam tentang psikologi hubungan, pengembangan diri, dan cara meraih kebahagiaan sejati. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mengalami situasi serupa, karena satu kalimat yang tepat bisa mengubah cara pandang dan memberikan harapan baru. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau pandangan Anda mengenai topik ini, karena siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang di jalur yang sama. Dengan berinteraksi, kita bisa membangun komunitas yang saling mendukung, menguatkan, dan tumbuh bersama. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan jika ada hal yang belum Anda pahami. Dan ingat, setiap komentar Anda sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Mari kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Sekarang kita masuk pada satu fakta yang sering kali diabaikan banyak orang. Semakin Anda menempel, semakin seseorang merasa tercekik. Ini bukan berarti Anda tidak boleh menunjukkan kasih sayang, tetapi jika kasih sayang itu berubah menjadi obsesi, maka yang terasa bukan lagi cinta, melainkan tekanan. Secara psikologis, manusia punya kebutuhan untuk mempertahankan ruang pribadi. Ketika ruang itu terasa dilanggar oleh perhatian berlebihan, mereka merasa kehilangan kebebasan. Disinilah titik di mana hubungan mulai retak. Orang yang tadinya merasa nyaman dengan kehadiran Anda, mendadak berubah menjadi orang yang ingin menjauh. Bukannya semakin dekat, ia malah semakin berusaha lepas dari ikatan emosional yang Anda buat. Ini bukan kebetulan semata, melainkan hukum dasar psikologi manusia yang dikenal sebagai reaktansi. Sebuah dorongan untuk mempertahankan kebebasan ketika merasa dikekang. Jika Anda memahami ini, Anda akan mengerti bahwa terkadang melepaskan adalah cara terbaik untuk membuat seseorang menyadari arti kehadiran Anda. Ini bukan tentang permainan manipulasi, melainkan cara sehat menjaga keseimbangan hubungan. Lalu Mas Firmanam, jika Anda benar-benar ingin membalik keadaan, bagaimana jika Anda ingin berhenti mengejar dan mulai menarik diri dengan anggun, tanpa drama, tanpa marah, tetapi dengan kesadaran penuh? Disinilah aturan no contact atau aturan tanpa kontak memainkan peranan yang sangat penting. Banyak orang mengira no contact hanya sekadar berhenti mengirim pesan, tetapi sebenarnya lebih dalam dari itu. No contact adalah strategi untuk memulihkan diri, mengembalikan harga diri, dan menciptakan ruang yang dibutuhkan baik oleh Anda maupun oleh dia. Dalam ruang kosong itulah imajinasi mulai bekerja. Orang yang Anda cintai mulai bertanya-tanya, kemana Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sudah menemukan kebahagiaan baru? Ketika tidak ada kepastian, pikiran mereka akan terjebak dalam siklus overthinking yang membuat mereka sulit melepaskan bayangan tentang Anda.
Tetapi ini hanya berhasil jika Anda melakukannya dengan benar, total menghilang, tanpa jejak, tanpa menonton story, tanpa mengirim pesan, tanpa tanda-tanda keberadaan Anda di jalur komunikasi langsung dengannya. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang saat menjalankan no contact adalah masih meninggalkan celah kecil yang justru merusak seluruh strategi. Misalnya, masih menonton story-nya di Instagram, masih mengirim pesan, "Apa kabar?" hanya untuk memastikan dia tidak lupa, atau sekadar me-like postingannya. Hal-hal kecil ini sebenarnya adalah sinyal bahwa Anda masih menunggu, bahwa Anda masih berharap, dan sinyal ini akan segera ditangkap oleh orang tersebut, membuatnya merasa bahwa dia masih memegang kendali. Ketika itu terjadi, seluruh kekuatan no contact hilang seketika. Kenapa? Karena misteri yang seharusnya Anda bangun menjadi lenyap. Ketika ada kepastian bahwa Anda masih di sana, maka tidak ada lagi ruang untuk imajinasi berkembang. Tidak ada lagi rasa penasaran yang mengusik pikirannya. Yang muncul hanyalah rasa nyaman karena dia tahu Anda masih menunggu. Dan ketika seseorang merasa Anda menunggu, mereka kehilangan rasa urgensi untuk bergerak mendekat kembali. Prinsip utama yang harus Anda pegang dalam menjalankan no contact adalah totalitas. Ini bukan tentang bermain tarik ulur yang kekanak-kanakan, melainkan tentang keseriusan Anda dalam membangun kembali harga diri yang mungkin telah lama Anda gadaikan pada orang tersebut. Ketika Anda benar-benar menghilang dari seluruh jalur komunikasi, baik itu chat, panggilan, komentar, atau sekadar menonton aktivitas media sosialnya, Anda sedang mengirimkan pesan paling kuat, bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi bergantung padanya. Dan justru pada saat itulah, daya tarik Anda mulai terbangun kembali di benaknya. Ia mulai merasakan kehilangan, bukan karena Anda memaksanya merasa kehilangan, melainkan karena ketidakhadiran Anda menciptakan ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Anda. Namun Anda harus paham, no contact bukan hanya berhenti berkomunikasi, tetapi juga berhenti secara emosional. Anda harus berhenti membiarkan diri Anda dihantui oleh rasa cemas, penasaran, atau harapan berlebihan. Karena jika fisik Anda berhasil menghilang, tetapi batin Anda masih terikat, maka Anda hanya akan menderita sendiri. Jadi, langkah pertama dalam menjalankan no contact yang benar adalah menegaskan pada diri sendiri bahwa ini bukan untuk mengembalikan dia, tetapi untuk mengembalikan Anda pada diri Anda yang utuh, berdaya, dan tidak tergantung pada penerimaan siapapun. Langkah kedua yang sangat penting setelah Anda berhenti total berkomunikasi adalah mengalihkan fokus Anda ke kehidupan pribadi Anda sendiri. Banyak orang gagal dalam tahap ini karena meski tidak menghubungi, mereka tetap terus memikirkan mantannya sepanjang hari, memeriksa status media sosial, dan bertanya-tanya setiap detik apakah ia merindukan mereka atau tidak. Padahal inti no contact adalah membebaskan pikiran Anda dari ketergantungan emosional itu. Caranya adalah dengan mengisi hari-hari Anda dengan aktivitas yang bermakna. Kembali ke hobi yang sempat Anda lupakan, belajar hal baru, memperbaiki rutinitas harian, hingga memperkuat relasi dengan keluarga dan sahabat yang dulu mungkin Anda abaikan karena terlalu fokus pada dia. Ketika hidup Anda mulai terisi dengan hal-hal positif, perlahan Anda akan merasakan kekosongan yang dulu diisi olehnya semakin kecil. Dan menariknya, pada saat Anda mulai benar-benar sibuk membangun diri, aura Anda akan berubah. Anda menjadi lebih menarik bukan karena sedang mencoba menarik, melainkan karena Anda benar-benar hidup. Dan kabar ini, secara langsung atau tidak, bisa saja sampai kepadanya, menimbulkan rasa heran, penasaran, dan akhirnya rasa kehilangan yang sesungguhnya. Langkah ketiga dalam menjalankan no contact dengan benar adalah mengontrol jejak digital Anda. Banyak orang merasa sudah mempraktikkan no contact karena berhenti mengirim pesan, tetapi lupa bahwa dunia digital hari ini menjadi salah satu jalur komunikasi pasif yang sangat berpengaruh. Tanpa Anda sadari, aktivitas Anda di media sosial bisa menjadi jendela bagi orang yang sedang Anda hindari untuk mengetahui seberapa besar Anda masih terobsesi padanya. Misalnya, jika Anda sering membagikan quotes galau, lagu patah hati, atau curhatan penuh kesedihan, Anda justru menunjukkan bahwa Anda masih terjebak di titik yang sama. Padahal, yang perlu Anda lakukan adalah menata citra diri Anda.
Bagikan hal-hal yang menunjukkan bahwa Anda aktif, produktif, dan berkembang. Tidak perlu dibuat-buat, cukup tunjukkan diri Anda yang sesungguhnya, yang sedang tumbuh dan belajar melewati masa sulit. Ketika orang tersebut melihat Anda tidak lagi bergantung padanya, ia mulai merasakan sensasi kehilangan. Inilah esensi dari efek Zeigarnik yang disebutkan sebelumnya. Ketika sesuatu belum selesai atau belum ada kejelasan, otak akan terus mengulang-ulangnya. Ketika Anda benar-benar menghilang tanpa penjelasan, rasa penasaran itu justru tumbuh semakin besar. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah menyadari bahwa tujuan utama no contact bukanlah membuat dia kembali, tetapi menyembuhkan diri sendiri. Ini adalah kesalahan terbesar banyak orang. Mereka menjalankan no contact dengan motivasi utama untuk memancing orang yang menjauh agar merasa bersalah dan kembali mengejar. Ketika tujuan Anda hanya untuk mengendalikan perasaan orang lain, Anda akan frustrasi jika hasilnya tidak sesuai harapan. Namun jika tujuan Anda adalah memulihkan harga diri, maka apapun yang terjadi, entah dia kembali atau tidak, Anda sudah menang karena Anda kembali menjadi pribadi yang utuh. Dalam fase ini penting sekali Anda belajar memaafkan, baik dia maupun diri Anda sendiri. Maafkan semua kesalahan yang pernah terjadi, termasuk kesalahan Anda sendiri yang terlalu mengejar atau berharap berlebihan. Proses memaafkan akan membuat Anda semakin ringan dan damai, karena dendam dan rasa sakit hanya akan menahan Anda pada masa lalu. Ketika Anda berhasil melepaskan beban emosional ini, Anda akan mulai merasakan kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan untuk bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Langkah kelima yang menjadi puncak dari strategi no contact adalah membangun fondasi diri yang baru, lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang kembali seperti sebelum Anda bertemu dia, tetapi menjadi versi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Mulailah menetapkan tujuan-tujuan hidup yang jelas, tidak lagi berdasarkan keinginan untuk mengesankan orang lain, tetapi demi kepuasan diri sendiri dan rasa syukur kepada Tuhan. Tetapkan target karier, keuangan, kesehatan, dan pengembangan spiritual. Ketika Anda sibuk menata semua aspek ini, Anda tidak lagi punya waktu untuk terus menyesali kepergian seseorang. Sebaliknya, Anda mulai melihat kepergian itu sebagai pintu yang membuka peluang baru untuk berkembang. Dan pada titik inilah, Anda tidak hanya membuat dia penasaran dan mungkin menyesal telah kehilangan Anda, tetapi Anda juga membuat diri Anda tidak tergantikan. Karena orang yang bisa bahagia dan utuh sendirian adalah orang yang paling sulit ditinggalkan. Dengan begitu, no contact tidak lagi sekadar strategi untuk menarik dia kembali, tetapi menjadi cara Anda merebut kembali kendali penuh atas hidup, kebahagiaan, dan masa depan Anda. Selain membangun fondasi diri, dalam masa no contact, Anda juga harus memahami pentingnya kesabaran. Banyak orang yang gagal menjalankan no contact karena tidak sabar melihat hasil. Mereka berharap dalam hitungan hari atau minggu, orang yang mereka rindukan akan langsung menghubungi. Padahal, no contact bukan sulap yang langsung mengubah perasaan seseorang. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, karena perubahan perasaan seseorang terjadi secara bertahap, bukan seketika. Ketika Anda terlihat stabil dan tenang dalam waktu yang cukup lama, justru disitulah rasa kehilangan mulai muncul di pihaknya. Namun jika Anda buru-buru, misalnya baru 2 minggu lalu menghilang, lalu kembali mengirim pesan, Anda hanya menunjukkan bahwa Anda sedang memainkan permainan dan tidak serius menjalani proses. Kesabaran adalah kunci di sini. Gunakan waktu ini untuk benar-benar fokus pada diri sendiri, bukan menghitung hari siapa yang lebih dulu menghubungi. Semakin Anda terburu-buru, semakin jelas bahwa Anda masih berharap dan masih bergantung pada keputusannya. Sebaliknya, semakin Anda sabar, semakin besar peluang Anda untuk memenangkan kembali kendali atas hidup Anda. Dan itulah esensi utama dari no contact. Bukan tentang dia, tetapi tentang Anda yang sedang belajar untuk mandiri dan bahagia tanpa perlu menggantungkan diri pada orang lain. Banyak yang bertanya, bagaimana jika selama no contact dia sama sekali tidak menghubungi saya? Ini adalah pertanyaan yang wajar, karena kita semua takut diabaikan dan dilupakan. Namun Anda harus memahami bahwa no contact bukan jaminan dia akan kembali, melainkan cara Anda menyiapkan diri pada 2 kemungkinan.
Dia kembali atau dia benar-benar pergi. Jika dia tidak menghubungi Anda sama sekali, anggap itu sebagai tanda dari Tuhan bahwa dia memang bukan orang yang sebaiknya Anda pertahankan. Karena orang yang sungguh peduli tidak akan membiarkan Anda hilang begitu saja tanpa usaha mencari kabar. Di sisi lain, jika dia mulai menunjukkan rasa penasaran, menghubungi Anda, atau menanyakan kabar, itu bukan berarti Anda harus langsung merespons dengan antusias. Anda harus tetap tenang dan tidak langsung menunjukkan bahwa Anda masih menunggu. Karena jika Anda terlalu bersemangat, semua kesan misteri yang sudah Anda bangun selama masa no contact akan runtuh seketika. Kuncinya adalah tetap menjaga batasan, menjaga harga diri, dan tidak kembali ke pola lama yang membuat Anda terjebak pada hubungan yang tidak sehat. Ini bukan berarti Anda harus sombong, melainkan menunjukkan bahwa Anda punya standar dalam memilih siapa yang pantas hadir dalam hidup Anda. Dalam masa no contact, satu hal yang seringkali luput diperhatikan adalah menjaga kesehatan mental dan emosional. Banyak yang menjalani no contact dengan penuh kemarahan atau dendam. Mereka menghilang bukan karena ingin memulihkan diri, tetapi hanya untuk membuat orang lain merasa bersalah. Ini sangat berbahaya, karena kemarahan dan dendam hanya akan menggerogoti Anda dari dalam. Alih-alih merasa damai, Anda akan terus dipenuhi pikiran negatif yang menguras energi dan kebahagiaan Anda sendiri. Oleh karena itu, fokus utama dalam no contact haruslah pada proses penyembuhan diri. Jika perlu, carilah dukungan dari orang-orang terdekat seperti sahabat, keluarga, atau bahkan tenaga profesional seperti konselor atau terapis. Bicarakan apa yang Anda rasakan, ungkapkan rasa sakit Anda, dan pelan-pelan lepaskan semua beban yang menahan Anda pada masa lalu. Ketika hati Anda mulai damai, Anda akan lebih mudah menjalani hari tanpa menunggu pesan atau kabar dari dia. Anda akan mulai menikmati hidup dengan kehadiran diri Anda sendiri. Dan pada titik inilah Anda benar-benar menunjukkan pada dunia, termasuk pada orang yang meninggalkan Anda, bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada siapapun, selain pada Tuhan dan kekuatan diri Anda sendiri. Salah satu filosofi penting yang bisa Anda pegang dalam masa no contact datang dari ajaran Stoik, terutama dari pemikiran Epictetus yang mengatakan, apa yang harus kita lepaskan, lepaskan dengan penuh. Maksudnya, ketika Anda memutuskan untuk menjalankan no contact, Anda tidak boleh setengah hati. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam kebiasaan memeriksa akun media sosialnya, bertanya-tanya lewat teman, atau mengintip aktivitasnya di balik diam-diam. Karena setiap kali Anda mencoba mencari tahu kabarnya, Anda sebenarnya sedang menegaskan pada diri sendiri bahwa Anda masih belum sepenuhnya merelakan. Ini bukan hanya membuat proses penyembuhan Anda semakin lama, tetapi juga menghalangi Anda untuk tumbuh. Lepaskan dengan penuh artinya benar-benar berhenti mengharapkan balasan, berhenti mengharapkan perubahan, dan fokus pada diri Anda sendiri. Ketika Anda berhasil melakukan ini, Anda akan merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengendalikan hidup Anda sendiri. Dan pada akhirnya, entah dia kembali atau tidak, Anda tetap menang karena Anda sudah berhasil menjadi pribadi yang mandiri, berdaya, dan tak tergantikan oleh siapapun. Karena pada dasarnya, orang yang bisa bahagia sendiri adalah orang yang paling sulit ditinggalkan. Ketika Anda menjalankan no contact dengan niat yang benar, proses ini akan membawa Anda pada transformasi diri yang tidak hanya berdampak pada satu hubungan, tetapi pada seluruh aspek kehidupan Anda. Anda akan belajar untuk lebih mengenal siapa diri Anda, apa yang benar-benar Anda inginkan, dan apa standar yang pantas Anda terapkan dalam memilih pasangan. Anda akan menyadari bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang siapa yang paling sering mengalah atau siapa yang paling keras mengejar, tetapi tentang dua orang dewasa yang saling menghargai ruang, saling mendukung pertumbuhan, dan tidak saling menuntut untuk mengisi kekosongan batin satu sama lain. Karena hanya orang yang sudah penuh secara emosional yang bisa membangun cinta yang sehat, bukan orang yang berusaha saling melengkapi dari kekurangan masing-masing. Dengan demikian, no contact bukan hanya strategi untuk membuat seseorang merindukan Anda, tetapi juga jalan untuk mempersiapkan diri Anda agar tidak lagi jatuh pada pola hubungan yang sama di masa depan. Anda akan lebih bijak dalam memilih, lebih berhati-hati dalam menyerahkan hati, dan lebih tegas dalam mempertahankan harga diri Anda sendiri.
Ini adalah kemenangan sejati yang akan membawa kebahagiaan jangka panjang. Dalam proses no contact, ada baiknya Anda memahami juga bagaimana mekanisme psikologis seseorang yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Otak manusia cenderung benci pada ketidakpastian. Ketika seseorang terbiasa menerima pesan, perhatian, atau komunikasi rutin dari Anda, lalu semua itu tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, pikirannya akan dipenuhi pertanyaan, apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah ini salahku? Ketidakjelasan inilah yang menciptakan efek Zeigarnik, membuat otak terus mengulang-ulang situasi yang belum selesai hingga menemukan jawaban. Dan karena tidak ada jawaban yang Anda berikan, maka imajinasi mereka akan bekerja lebih keras, menimbulkan rasa penasaran yang berlipat-lipat. Namun Anda harus tetap ingat, tujuan Anda bukan memanipulasi atau membuat mereka sengsara, melainkan menciptakan ruang yang memungkinkan keduanya, Anda dan dia, untuk benar-benar mengevaluasi apa yang terjadi dalam hubungan tersebut. Ketika Anda tidak lagi hadir sebagai pengemis cinta yang terus menuntut, orang tersebut akan mulai menilai lagi bagaimana kehadiran Anda sebenarnya memberi makna. Dan jika memang ada rasa, keheningan Anda justru akan menumbuhkan kesadaran akan nilai Anda. Sebaliknya, jika ia sama sekali tak terganggu, itu juga jawaban yang menunjukkan bahwa hubungan ini mungkin tak layak lagi diperjuangkan. Jadi diam Anda bukan senjata tapi refleksi diri. Selain itu, dalam masa no contact, sangat penting untuk tidak menjadikan diri Anda sebagai orang yang penuh kepura-puraan. Banyak yang salah paham, lalu justru mencoba menyindir lewat status atau postingan di media sosial. Mereka sengaja membagikan foto-foto sedang bersama lawan jenis lain, menulis caption yang penuh kebanggaan palsu, atau menunjukkan sikap seolah-olah mereka sudah bahagia padahal hanya pura-pura. Sikap ini justru mengurangi nilai Anda karena terlihat jelas Anda masih terobsesi untuk mendapat perhatian. Ketahuilah, orang yang benar-benar sudah move on tidak butuh pamer kebahagiaan. Mereka fokus menikmati hidup tanpa perlu mengumumkan pada siapapun. Jadi, jika Anda ingin menjaga martabat dan harga diri, berhentilah berpura-pura. Nikmati masa no contact dengan jujur pada diri sendiri. Terima bahwa Anda masih merindukan, masih terluka, dan itu wajar. Tapi tunjukkan pada diri Anda bahwa Anda bisa menjalani hari-hari dengan produktif tanpa harus membuktikan apapun pada orang yang Anda tinggalkan. Ketulusan Anda dalam menjalani proses ini akan membentuk ketahanan mental yang akan membuat Anda semakin kokoh, baik jika dia kembali maupun jika ia memilih benar-benar pergi. Pada masa ini juga, perbanyaklah waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam setiap agama, terutama dalam Islam, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa kita peroleh dengan berserah pada kehendak-Nya. Ketika hati Anda masih bergantung pada penerimaan manusia, Anda akan mudah rapuh karena manusia itu sendiri tidak pernah bisa memberi jaminan kesetiaan. Tetapi ketika Anda menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan, Anda akan menemukan rasa damai yang tidak bisa diberikan siapapun. Gunakan masa no contact sebagai momen untuk lebih rutin berdoa, bermeditasi, atau melakukan ibadah yang membuat hati Anda tenang. Mintalah petunjuk agar diberikan jalan terbaik. Apakah orang tersebut memang layak diperjuangkan atau Anda harus melepaskannya sepenuh hati? Percayalah, ketika Anda mendekat pada Tuhan, Anda akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar pengakuan atau cinta manusia. Ketika hati Anda sudah penuh dengan keyakinan ini, Anda tidak lagi akan takut kehilangan siapapun, karena Anda tahu bahwa kebahagiaan dan rasa aman sejati hanya datang dari Tuhan. Dan menariknya, ketenangan ini justru membuat Anda semakin memesona di mata siapapun yang mengenal Anda. Selain memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhan, Anda juga perlu memperkuat hubungan horizontal dengan orang-orang terdekat. Jangan biarkan kesedihan membuat Anda menarik diri dari keluarga atau sahabat. Justru dalam masa sulit seperti ini, mereka bisa menjadi penyemangat dan pengingat nilai diri Anda. Berceritalah pada orang yang tepat, bukan untuk mengadu nasib, tetapi untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Kadang kita terlalu larut dalam emosi sehingga sulit melihat keadaan secara jernih. Orang-orang terdekat yang tulus mencintai Anda bisa membantu menyadarkan bahwa Anda layak dicintai dengan baik. Selain itu,
Mereka juga bisa mengisi kekosongan waktu yang biasanya Anda habiskan untuk dia. Ajak mereka melakukan aktivitas seru seperti traveling, berolahraga, atau sekadar makan bersama. Hal ini tidak hanya mengalihkan pikiran Anda, tetapi juga memperkuat ikatan emosional yang akan menjadi modal penting saat Anda membangun diri kembali. Ingat, cinta itu penting, tapi keluarga dan sahabat sejati jauh lebih berharga. Mereka yang selalu ada untuk Anda di saat jatuh, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun yang hanya hadir ketika semuanya sedang indah. Masa no contact juga sebaiknya Anda gunakan untuk mengevaluasi pola hubungan Anda selama ini. Apakah Anda terlalu sering menomorsatukan pasangan hingga melupakan diri sendiri? Apakah Anda cenderung bergantung secara emosional sehingga kehilangan identitas ketika ditinggalkan? Atau justru Anda memiliki pola toksik seperti terlalu cemburuan, mengontrol, atau kurang percaya pada pasangan? Semua ini perlu Anda renungkan secara jujur agar Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Karena jika Anda hanya fokus menunggu dia kembali tanpa memperbaiki diri, sekalipun ia datang lagi, hubungan Anda hanya akan berputar pada masalah yang sama. Maka jadikan no contact bukan sekadar fase diam, tetapi fase introspeksi diri mendalam. Catat semua yang Anda sadari, buat rencana perbaikan diri, dan konsisten menjalankannya. Dengan begitu, Anda bukan hanya lebih siap bila dia kembali, tetapi juga lebih siap menerima orang baru dengan kualitas hubungan yang lebih sehat. Proses ini memang tidak mudah, tetapi saat Anda menjalaninya dengan penuh kesadaran, Anda akan menyadari bahwa no contact adalah anugerah Tuhan untuk mendidik Anda menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih mencintai diri sendiri. Saat Anda sudah mulai menemukan ketenangan dan kejelasan diri di masa no contact, penting untuk mulai menyusun kembali visi hidup Anda. Banyak orang kehilangan arah setelah putus cinta karena mereka terbiasa menggantungkan masa depan pada pasangan. Misalnya, rencana menikah, rencana pindah kerja demi dekat dengan pasangan, atau mimpi-mimpi lain yang dibangun bersama. Ketika hubungan itu putus, semua rencana pun terasa hancur. Padahal rencana hidup Anda tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memilih pergi. Justru disinilah Anda perlu duduk tenang, menata kembali tujuan pribadi yang sepenuhnya Anda kendalikan, tanpa menunggu siapapun untuk mendukungnya. Buatlah daftar hal-hal yang ingin Anda capai dalam karier, pendidikan, pengembangan diri, maupun keuangan. Fokuskan energi Anda untuk bergerak ke arah sana. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda akan merasa hidup Anda tetap berarti, terarah, dan produktif, meski tanpa kehadiran dia. Lebih dari itu, orang yang punya visi jelas biasanya memancarkan aura yang lebih menarik. Ini akan membuat Anda terlihat lebih kuat dan mandiri, sehingga bukan hanya dia yang akan kagum, tapi juga siapa saja yang mengenal Anda. Ketika Anda sibuk meraih tujuan Anda tidak akan lagi merasa menjadi korban keadaan. Di masa no contact, Anda juga harus memahami bahwa tidak semua hubungan berakhir karena salah satu pihak sepenuhnya buruk. Kadang perpisahan terjadi karena waktu dan keadaan yang belum tepat, atau karena keduanya belum cukup dewasa menghadapi perbedaan. Jangan terburu-buru membenci atau menjelek-jelekan dia pada orang lain. Menyebar keburukan mantan hanya akan membuat Anda terlihat kecil dan terjebak pada dendam. Jika Anda benar-benar ingin move on, belajarlah memaafkan, meski tak harus melupakan. Memaafkan bukan berarti Anda membenarkan kesalahan atau mengundang dia kembali, tetapi melepaskan beban emosi negatif yang menahan Anda untuk maju. Terkadang, dengan memaafkan, Anda justru bisa melihat sisi baik dari pengalaman pahit. Anda belajar lebih bijak, lebih sabar, dan lebih kuat. Lagi pula, siapapun tidak akan bisa sepenuhnya bahagia jika masih membawa luka lama. Jadi saat Anda mulai merasakan amarah atau kekecewaan datang lagi, ingatkan diri bahwa masa no contact adalah kesempatan Anda untuk membersihkan hati. Anda tidak melakukannya untuk dia, tetapi untuk kebaikan diri Anda sendiri, agar bisa menjalani hari dengan hati yang lebih lapang. Satu hal yang harus Anda pegang erat selama no contact adalah komitmen untuk tidak menggunakan metode ini sebagai bentuk balas dendam. Banyak orang sengaja menghilang hanya untuk menimbulkan rasa bersalah pada pasangannya, berharap mereka akan merangkak kembali dengan permohonan maaf. Cara berpikir ini berbahaya karena membuat Anda tetap terikat secara emosional
pada pola hubungan yang tidak sehat. Anda seolah menukar perasaan sakit dengan harapan akan balas dendam emosional. Padahal sejatinya, no contact bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang membebaskan diri dari ketergantungan pada orang lain untuk merasa berharga. Jika Anda menjalani no contact hanya sebagai permainan, Anda akan kecewa ketika harapan itu tidak tercapai dan luka Anda justru semakin dalam. Sebaliknya, jika Anda sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk memperbaiki diri, apapun hasil akhirnya, Anda tetap akan mendapatkan sesuatu yang berharga, versi diri Anda yang lebih baik. Dan percayalah, kebahagiaan yang Anda bangun dari dalam diri sendiri jauh lebih manis daripada kebahagiaan semu yang lahir dari melihat orang lain menderita. Ketika Anda sudah sampai pada tahap mulai bisa menikmati hari-hari Anda tanpa rasa gelisah menunggu kabar darinya, Anda patut memberikan penghargaan pada diri sendiri. Banyak orang gagal menyadari betapa hebat perjuangan mereka melewati masa no contact. Anda mungkin telah berjuang melawan keinginan untuk mengirim pesan, menahan diri untuk tidak menonton story-nya, atau menenangkan hati yang gelisah setiap malam. Semua itu bukan hal sepele, karena menahan diri butuh kekuatan yang besar. Hargai usaha Anda sendiri, rayakan setiap kemajuan sekecil apapun. Misalnya, beri hadiah pada diri Anda ketika berhasil tidak menghubunginya selama sebulan penuh, atau saat Anda mulai bisa beraktivitas produktif lagi. Ini bukan berarti Anda sombong, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri yang akan memperkuat harga diri Anda. Dan saat Anda semakin mencintai diri sendiri, Anda tidak lagi mudah runtuh hanya karena kehilangan seseorang. Anda pun akan lebih tegas dalam memilih siapa yang pantas Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda, sehingga ke depan Anda hanya akan membangun hubungan dengan orang yang benar-benar sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Saya harap Anda mendapatkan pemahaman baru tentang no contact. Bukan hanya sebagai cara untuk menarik kembali seseorang, tetapi sebagai jalan untuk membangun versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ingat, kunci kebahagiaan tidak pernah ada di tangan orang lain, melainkan di hati Anda yang mampu menerima, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman. Jangan takut kehilangan siapapun, karena Tuhan selalu punya rencana lebih indah bagi mereka yang bersabar dan berusaha memperbaiki diri. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar pengalaman atau pendapat Anda tentang no contact, karena saya ingin membaca cerita Anda dan mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Anda di video selanjutnya. Semoga Anda selalu diberikan ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan yang tak tergantung pada siapapun, selain pada kasih Tuhan dan cinta tulus pada diri Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.